wabarakatuh. Di sini saya akan menjadi narator pada matkul alternatif penyelesaian sengketa dengan judul Hak Asuh Anak. Pada suatu hari, hiduplah sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Mereka beraktivitas seperti biasanya. Di pagi hari, sang ayah berangkat bekerja sembari mengantarkan anaknya bersekolah, dan sang ibu menjadi rumah tangga pada umum. Ayo nak, buruan, kita kesini berangkat. Ya, sebentar. Ada ini bekalnya loh, kamu tuh kebiasaan. Aku berangkat ya. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya. Kamu hati-hati di rumah ya. Oke, Tom. Lalu pada suatu hari, ketika di jam istirahat, sang ayah pun mengobrol dengan temannya yang seorang pengusaha sekaligus pengacara. Dan sang ayah pun tertarik ingin menjadi seorang pengusaha sama seperti temannya. Singkat cerita, sang ayah pun meminjam uang dengan jumlah besar kepada bank dengan jaminan rumah yang sedang mereka tinggali, dengan tanpa adanya persetujuan dari sang istri. Singkat cerita, lalu sang ayah pun tidak mampu melunasi hutang-hutangnya yang mengakibatkan rumah mereka disita di keesokan harinya. Bro. Iya bro. Iya. Lagi nyantai ya? Nyantai. Gini guys, aku ini kan pengen buka usaha kan. Nah, tapi aku gak ada dana. Terus Kamu gak ada entah pinjaman atau punya dana atau kamu tak pinjem gitu? kalau saya itu sih, saya tuh pinjam uang di bank mas, Pak. Setelah itu, tapi jaminannya itu tanah bapak saya. Berarti kamu pinjem uang ke bank gadaikan tanah bapakmu? Iya. Saya tuh nekat untuk membuka usaha batik itu. Ya alhamdulillah sekarang udah berkembang lebih baik, lebih Oh, besar. Berarti ini kalau aku mau pinjam dana ke bank harus gadaikan sesuatu berarti? Ya, pokoknya kamu nekat aja sih, yakin, yang penting yakin. Tapi pasti nggak kalau gitu? Belum ya? Nggak pasti? Nggak pasti. Cuma Cuma modal nekat aja. Modal nekat? Iya. ya wis kalau gitu wis. Gimana? Tak coba sih wis. Oke. Tak pinjam ke bank yuk. Ya wis, aku mau ada dasar lagi soalnya. Nanti ya. Ya. Di tengah kondisi sulit tersebut, mereka berdua pun bertengkar hebat dengan bisnis sang ayah yang belum berkembang. Lalu sang istri pun mengajak cerai serta membawa anaknya Toif untuk ikut bersama ibunya. Astagfirullahaladzim, gimana yes? Kerja dipecat, hutang banyak. Ngomong apa mas? Kamu dipecat? Eh. Kamu punya hutang? Hutang apa mas? Enggak. Kurang apa kamu kerja kemarin? Kemarin itu kan aku kan ini Apa? ada rencana punya usaha. Terus? Aku pinjam duit ke bank, minta tolong temanku. Kamu minjemnya pakai apa mas? Pakai apa kemarinnya? Kamu jaminin apa? Rumah. Ih, gila kamu ya mas. Kamu. Bentar sih, dengerin aku. Enggak, kita cerai aja mas. Dengerin Enggak. aku. Cepat. Selang 1 tahun berlalu, sang ayah pun datang kembali ke rumah lamanya untuk meminta hak asuh anak kepada sang ibu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mana ini orangnya? Assalamualaikum. Siapa ya? Kok siapa sih? Ngapain kamu kesini? Mau nyari Zulfa aku? Gak ada Zulfa di sini. Gimana dia? Gak tahu, dia nggak pulang dari kemarin. Aku mau nyari anakku, Toib. Mau tak bawa sama aku? Aku nggak tahu masalah kalian apa. Di dalam gak ada Zulfa. Nggak ada. Ya udah nanti bilangin kalau aku kesini nyari dia ya. Iya nanti tak bilangin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Lalu pada keesokan harinya, kakak dari sang ibu pun menyarankan sang ibu agar tidak usah sampai lanjut sampai ke meja hijau, cukup dengan mediasi secara kekeluargaan saja. Dan kakak dari sang ibu pun menyarankan sang ibu untuk mencari konsultan dan ahli hukum. Dek, kemarin mantan suamimu itu datang ke rumah. Dia katanya mau minta hak asuhnya si Toib ke aku, suruh bilangin gitu ke kamu kalau misalkan ya itu hak asuhnya dia minta. Gak mau lah aku mbak, itu loh kemarin aku yang ngasuh dia, kan sekarang tiba-tiba dia minta. Emang yang dia kemarin ngasih nafkah? Kan enggak, kurang ajar banget punya mantan suami kayak gitu. Buat aja mbak, aku gak mau kayak gitu. Kurang ajar, enak banget dia kayak gitu. Tapi menurutku ya gak usah kita langsung gugat gitu, mending kita konsultasi dulu enaknya kayak gimana, baru ya kalau mau digugat, kalau enggak ya kan kita bisa secara kekeluargaan, gak usah ke gugat-gugat kayak gitu. Aku konsultasi ke siapa mbak? Menurut mbak? Kayaknya kita di sini cari konsultasi dulu, baru kita rembuin enaknya kapan, tanggalnya kapan, gimana, itu wes. Ya udah deh mbak, aku manut mbak aja. Pokoknya aku mau anakku tuh sama aku mbak. Aku nggak mau kalau sampai anakku sama dia. Ngajar banget. Iya ya, sabar ya. Dan singkat cerita, 1 bulan sebelum diadakannya mediasi secara kekeluargaan, sang ibu pun menemui konsultan hukum untuk meminta saran terkait mediasi yang akan datang. Konsultan ini kan sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk mbak. Enggak. Ayo mbak, silakan duduk. Sama duduk aja. Gimana mbak? Ada yang bisa dapat kita? Jadi gini mbak, kan saya udah cerai mbak sama suami saya sekitar setahunan. Tapi dari awal saya cerai mbak sama suami saya sampai sekarang mbak, sampai detik ini dia nggak pernah ngasih nafkah ke anaknya mbak. Dia sekolah, dia makan, apapun itu saya mbak yang katakannya sendiri nyari uang buat anak saya, bisa makan, bisa sekolah. Terus kemarin mbak dia datang tiba-tiba ke mbak saya karena saya nggak ada di rumah, marah-marah minta anaknya biar ada di dia. Saya nggak terima mbak. Terus dia bilang dia mau gugat biar anaknya ada di dia. Apa saya ladenin aja ya mbak, soalnya kan saya nggak mau mbak kalau sampai jatuh ke tangannya dia. Ini mbak, jangan terburu-buru. Mending mbak melakukan mediasi aja, tapi di luar pengadilan. Soalnya sebenarnya sama prosesnya di luar pengadilan, mediasi di luar pengadilan maupun di pengadilan itu sama aja. Cuman bedanya itu di luar pengadilan itu lebih cepat, terus lebih efisien juga ya, biayanya juga ringan gitu. Nah tapi saran saya juga mbak harus ada didampingi sama ahli dan kuasa hukum gitu. Kalau kata saya ya, mending mbak melakukan mediasi di luar pengadilan itu. Nanti mbak hubungi suami mbak, nanti bilang mau di mana mediasinya, mau kapan mediasinya, itu kesepakatan mbak sama suami mbak nanti gitu. Oh gitu ya deh mbak, saya mau bilang ke suami saya dulu. Ya, semoga cepat selesai ya masalahnya ya mbak. Ya, saya pamit ya mbak. Ya, yang sabar ya. Siapa itu? Zulfa. Ngapain dia? Halo. Halo. Assalamualaikum, Mas. Waalaikumsalam. Gimana? Kamu ke rumah kah? Iya, ke rumahmu aku. Gak ketemu kamu tapi ada mbakmu itu di situ. Kamu ke rumah ngapain? Mau ngambil anakku, Toib. Itu kan anakku, Mas. Loh. Kan juga anakku. Maksudmu, kamu ngelahirin sendiri gitu? Nah, kamu kan kemarin nggak ada, Mas. Kamu lo kemarin ngilang. Terus sekarang kamu katanya enggak, itu kamu mau gugat ke pengadilan. Iya, aku mau ngugat ke pengadilan aku. Mau ngambil anakku. Tunggu, Mas. Biar nggak terlalu ribut-ribut ya. Maksudku juga biar kasihan waktu kalau kita berantem terus. Gimana kalau misalkan kita mediasi dulu deh, Mas? Aku kemarin udah konsultasi. Mediasi gimana maksudmu?
kita ngomong dulu baik-baik, nggak usah langsung dibawa ke pengadilan. Kapan? Tanggal 25 besok gimana mas? Tanggal 25. Ya, 10 hari lagi. iya. Di mana? Di rumahku aja. Oke. Ya udahlah mas, aku cuma mau ngomong itu aja. Udah gitu doang. Iya. Ya udah mas. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Saya di sini dengan anak saya, dengan kuasa hukum saya ingin meminta cucu saya untuk tinggal kembali dengan anak saya. Saya nggak mau tahu, pokoknya cucu saya harus tinggal dengan anak saya. Ih, nggak bisa gitu dong Bu. Emangnya kemarin-kemarin anak ibu kemana aja? Yang nafkahi anak saya tuh saya potong-potong cari uang buat nafkahi anak saya. Emangnya anak ibu ada urusin anaknya? Enggak, lari kan dari tanggung jawab. Nah, ya makanya sekarang gantian, waktunya aku ngasuh anakku sendiri. Bukan soal ganti-gantian ya Mas. Kamu pikir kamu tuh nggak punya tanggung jawab sama anak kamu? Nah, iya ada tanggung jawab, makanya ini aku mau ngambil tanggung jawab. Enggak, Aku kamu tahu sudah enggak. sekarang. Kamu kemarin-kemarin mana aja? Aku kemarin tuh mau memperbaiki ekonomiku. Sekarang aku udah stabil, aku mau ngambil kembali. Kamu bikin nafkah anak itu cuma kalau ekonominya stabil. Kalau misalkan nanti kamu nggak punya uang lagi, kamu balikin anakmu ke saya gitu. Ya bisa dong, sekarang cucu saya tinggal dengan anak saya. Sekarang ekonomi anak saya lebih mumpuni daripada keluarga kamu. Bu, jangan mentang-mentang ibu tuh udah kaya ya. Ibu nama-nama saya. Sopan kan ngomong orang tua kayak Emang kamu pikir ibumu itu udah sopan sama saya? Ya kamu minimal jadi anak, gak usah kayak gitu orang tua nuduh-nuduh. Orang ibu kamu duluan kok. Udah daripada ribut-ribut, kita kan punya kuasa hukum masing-masing. Kita serahin aja ke kuasa hukum kita masing-masing. Jadi seperti ini Bapak, anak itu kan sudah dirawat oleh klien saya kurang lebih 1 tahun. Otomatis klien saya ini kan sudah menafkahi anak itu dengan baik dan benar kan pastinya. Jadi Bapak Ufa ini tidak bisa dong dengan tiba-tiba mau mengambil hak asuh anak itu. Nggak bisa gitu Bu, karena masalah ini hidupnya itu lebih mapan daripada ibunya itu yang sehari-harinya itu gak jelas. Mending anaknya itu Pak, meskipun Bapak bilang saya itu serabutan ya, saya tetap nafkahi anak saya. Emangnya dia waktu nggak punya uang, kadang dia tanggung jawab sama anaknya. Saya loh, kadang nggak ada tanggung jawab. Kamu saya dulu enggak? Ya enggak lah, Dengerin saya kuasa hukum ngomong-ngomong, gak usah nyontos. kalau misalkan pengacara itu ngomong yang baik-baik bisa nggak? Bapak juga bisa kayak gitu dong Pak. Bapak ini merendahkan klien saya loh. saya bukan merendahkan, itu emang kenyataannya begitu. Sama kelihatan saya itu. Baik, jadi ini saja. Saya sudah membawa seorang ahli psikologi anak yang sudah lebih paham tentang anak dan kebutuhan anak. Jadi kita serahkan saja kepada ahli. Baik, mohon izin, selamat sore Bapak Ibu. Saya Amalia Lila, saya dari ahli psikologi anak, yang dimana di sini saya sudah tahu permasalahan Bapak dan Ibu terkait dimana ingin sekali mengasuh anak kalian. Sepertinya saya butuh tahu umur, kalau boleh tahu umur anak Ibu dan Bapak berapa ya? 8 tahun. 8 tahun. Dari umur anak Ibu dan Bapak 8 tahun, otomatis di masa pertumbuhan. Pada masa pertumbuhan seorang anak, menurut psikologi, seorang anak itu membutuhkan kasih sayang dari Bapak dan Ibu. Di mana seharusnya pertumbuhan seorang anak itu didampingi oleh kasih sayang Bapak dan Ibu. Karena pada umur 8 tahun, mental seorang anak, kesehatan anak, kesenangan anak, bahkan di masa-masa pertumbuhan psikologinya itu membutuhkan pendampingan dari Bapak dan Ibu. Jadi kalau boleh saya mengetahui, saya harus tahu terlebih dahulu anak ini nyaman kepada Bapak atau Ibu, seperti itu, untuk mencari jalan tengahnya. Kalau boleh tahu anaknya di mana ya sekarang? Ada itu di belakang. Boleh saya berbicara dengan anaknya Bapak dan Ibu? Boleh. Baik, saya mau izin bertanya dulu. Ini si adek, boleh ikut Ibu sebentar? Sini ya, kursinya bisa dibawa? Jadi gini adik, saya dari ahli psikologi, saya Ibu Lia. Di sini saya ingin bertanya beberapa hal kepada adik. Adik tahu kan permasalahan ibu dan bapaknya adik? Iya, Pak. Kalau boleh tahu adiknya biasanya manggil apa ya? Ibu, bapak, ayah, bunda, atau umi, abi? Manggil bapak sama ibu. Bapak sama ibu. Adik tahu permasalahannya kan ya? Iya, Kalau boleh tahu selama ini adik tinggal bersama siapa? tinggal sama ibu. Selama 1 tahun ya kalau Iya. tidak salah.
Adik sekarang umur berapa? Umur 8 tahun. Umur 8 tahun. Oke, adik sekarang umur 8 tahun ya? Kalau boleh tahu, adik sekarang itu membutuhkan apa? Entah itu main, baju, atau semacamnya adik butuh apa? Adik butuh keluarga yang butuh kasih sayang dari orang tua. Butuh kasih sayang dari orang tua. Adik ini kan udah ditinggal sama ayah selama 1 tahun. Apakah pada saat tinggal bersama ibu, adik merasa kenyamanan atau merasa kehilangan seorang ayah atau sebaliknya? Merasa kehilangan seorang ayah karena Ini kan adik udah 1 tahun bersama seorang ibu ya, berarti adik pasti kangen lah dengan saat bersama orang tua. Adik kangen kan? kangen. Gimana perasaan adik selama tinggal selama 1 tahun bersama ibu? Apakah adik nyaman atau merasa tertekan atau semacamnya? Adik pengen orang tua adik kayak berbagi, pengen berbagi kok. Bersatu ya? Iya. Misal nih, ayahnya adik atau bapaknya adik mau bareng sama adik lagi, kan kalau udah bareng kayaknya udah bisa ya adik, karena mereka sudah berpisah. Bagaimana? Apakah ingin tetap tinggal sama seorang ibu atau ayah atau semacamnya? Adik pengen tinggal sama ayah, soalnya kalau sama ayah adik banyak mainan, bisa main terus sama ayah. Kalau sama ibu enggak, sama ibu kan juga udah 1 tahun. Kalau sama ibu dimarahin terus gitu. Oh, jadi adik ingin kasih sayang seorang ayah ya, seorang bapak, karena part ini mereka sedang ingin bersama-sama adik ya. Tapi perlu adik ketahui, nanti kalau sama seorang bapak susah ketemu sama ibu atau susah ketemu sama ibu, it's okay, tidak apa-apa. Ini demi kenyamanan adik ya. Kalau lebih nyamannya adik lebih milih bapak. Ini bapak. Ini kan di luar sana adik, ibu, dan ayahnya adik sedang berencana untuk mengambil hak asuh anak. Ini sepertinya umur adik kan 8 tahun. Adik bilang aja nyamannya di mana, inginnya sama siapa, kebutuhannya apa. Biar kedua orang tua adik tahu dan paham ya. Bagaimana perasaannya adik, ibu adik dan sebagainya. Tapi jangan sampai melawan kepada kedua orang tua ya. Saya kembali ke saya, terima kasih sudah berjalan. Baik, Bapak Ibu, tadi saya sudah berbicara dengan Adik Thoif 4 mata, di mana saya menanyakan apa yang dia butuhkan, apa yang dia inginkan, dan apa yang ingin dia kerjakan pada saat ini. Untuk selebihnya, saya kembalikan kepada kedua belah pihak, bagaimana nantinya kesepakatan apa yang terjadi seperti itu. Terima kasih. Baik, saya di sini juga membawa seorang ahli, yaitu ahli hukum keluarga. Kita serahkan saja kepada ahlinya. Baik, terima kasih. Di sini saya Siti Aisyah sebagai ahli hukum keluarga. Nah, sebagaimana dalam Indonesia hak asuh anak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang dimana anak yang berusia di bawah 12 tahun itu hak asuh anaknya dipegang oleh ibunya. Sedangkan hak asuh yang di atas umur 12 tahun itu anaknya bisa memilih hak asuh anaknya atau kepada ayahnya atau kepada ibunya. Nah, seorang ayah berhak mengasuh anaknya ketika seorang ayah tersebut lebih pantas, lebih mapan dari seorang ibu. Baik, sekian. Tadi saya sudah berbicara dengan Adik Thoif, mungkin seorang adik kan sudah memberi penjelasannya. Mungkin bisa langsung tanya ke Adik Thoif saja. Adik Thoif, seperti yang saya sudah tanyakan tadi, Adik Thoif bagaimana? Lebih nyaman dengan siapa dan bagaimana? Tolong dijelaskan ya. Jadi adik lebih nyaman dengan ayah, soalnya kalau sama ayah adik bisa main terus dan banyak mainan. Kalau sama ibu adik dimarahin terus. Itu jawaban dari seorang anak itu kembali ke bapak. Itu Zul, dengerin itu. Kamu beneran mau sama ayah? Tapi kamu nggak boleh melarang aku kalau misalkan aku mau terus. Tak silakan, tapi tak ikutan. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti ibu sudah legowo ya anaknya dia sama bapak. Iya, dah, nggak apa-apa. Dia sama bapaknya aja. Baik, kalau gitu monggo bisa datang dulu bapak. Ya udah deh, kalau misalkan Thoif memang mau sama kamu, tapi kamu nggak boleh melarang kalau misalkan aku mau ketemu sama Thoif.
Iya, kamu ketemu wes sama Toib, penting Toib ikut sama aku terus. Bila kita mencintai yang lain, mungkinkah hati ini akan tegar? Sebisa mungkin tak akan pernah sayangku akan hilang.